Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Pada kali ini kita akan belajar fisika, yaitu tentang materi optik. Di mana optik ini merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Bersama saya, Endang Rahayu Ningsih, SPD. Cahaya ini memiliki beberapa sifat, di antaranya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan masih ada beberapa sifat cahaya yang lain. Kalian nanti bisa cari di referensi yang lain. Kita pelajari tentang pemantulan cahaya terlebih dahulu. Pemantulan adalah peristiwa pembelokan arah cahaya karena mengenai suatu permukaan. Perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya semua benda yang dikenai cahaya ini akan memantulkan cahaya. Sebagai contoh, kita bisa melihat tulisan di papan tulis itu karena ada cahaya yang mengenai tulisan di papan tulis tersebut kemudian dipantulkan ke mata kita. Nah, cahaya yang kita lihat sehari-hari ini berupa berkas cahaya. Berkas cahaya ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada berkas cahaya sejajar, kemudian ada berkas cahaya yang sifatnya menyebar atau divergen, kemudian ada juga berkas cahaya yang mengumpul atau istilah lainnya konvergen. Kemudian ada jenis-jenis pemantulan cahaya. Itu ada 2 macam. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan pemantulan teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu berkas cahaya jatuh pada permukaan yang licin atau rata atau mengkilap. Misalnya cahaya yang mengenai permukaan cermin. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ini adalah gambar pemantulan teratur. Jadi gambar sinar-sinarnya juga teratur. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pemantulan baur atau difus, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi jika suatu berkas cahaya jatuh pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata. Misalnya berkas cahaya yang jatuh pada permukaan air yang tidak tenang atau permukaan batu yang kasar. Nah, nanti akan terjadi pemantulan baur. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi sinar pantulnya tidak teratur. Terus berikutnya kita pelajari tentang hukum pemantulan cahaya. Yang berbunyi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Nanti lebih jelasnya akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian bunyi hukum pemantulan cahaya yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini gambarnya.
Ini misalnya, ini permukaannya, kemudian ada sinar datang, dipantulkan ini ke sini, dan ini ada satu garis yang tegak lurus dengan bidang, namanya garis normal. Sesuai dengan bunyi hukum pertama, yaitu sinar datangnya ini, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal ini berpotongan pada satu titik di sini, maksudnya jadi satu. Kemudian untuk bunyi hukum yang kedua, yaitu sudut datang, diberi simbol I ini. Sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, sama dengan sudut pantul, diberi simbol R. Sudut pantul itu sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar pantul. Di sini besarnya sama, kalau ini misalnya 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Berikutnya akan kita pelajari tentang pemantulan pada cermin datar. Jadi cermin itu ada 3 macam, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar ini cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Contohnya adalah cermin rias yang kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, kalau kita bercermin di depan cermin rias, maka bayangan kita satu. Tetapi nanti apabila ada 2 buah cermin datar diletakkan saling membentuk sudut tertentu, di sini diberi simbol theta, maka jumlah bayangannya nanti bisa lebih dari satu. Bisa dihitung menggunakan rumus ini, N sama dengan 360 derajat dibagi alfa min 1. Dengan N ini banyaknya bayangan, alfa ini sudut antara 2 buah cermin. Contoh soalnya, 2 buah cermin datar, bidang pemantulnya membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Kita selesaikan. Yang pertama, diketahui sudut tadi simbolnya alfa, maka di sini beri simbol alfa sama dengan 60 derajat. Kemudian tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Jumlah bayangan tadi simbolnya N. Kita jawab. Rumusnya tadi N sama dengan 360 derajat per atau dibagi alfa min 1. Kita masukkan angkanya. N sama dengan 360 derajat tadi sudah rumus. Kemudian alfanya kita ganti ini yang diketahui dalam soal 60 derajat dikurangi 1, sehingga kita hitung 360 derajat dibagi 6 itu sama dengan, maksudnya 360 derajat dibagi 60 itu sama dengan 6 dikurangi 1, maka jumlah bayangan yang terbentuk sama dengan 5 bayangan. Kita lanjutkan. Sifat bayangan yang dibentuk pada cermin datar, yaitu yang pertama maya, artinya tidak bisa ditangkap oleh layar. Kemudian yang kedua, ini tegak, ketika kita berdiri maka bisa kita lihat kepala kita tetap di atas, itu maksudnya. Beda lagi kalau nanti kalian di depan sendok, ya, di bagian cekungnya, maka nanti kepala kita bisa di bawah karena bayangannya yang terbentuk bisa tegak, bisa terbalik kalau ada cermin cekung. Kemudian yang berikutnya sama besar dengan bendanya. Jadi kita kalau bercermin tidak terus menjadi lebih gemuk atau lebih kurus. Itu yang dimaksud sama besar dengan bendanya. Kemudian yang keempat, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ini bisa dibuktikan dengan pelukisan bayangan. Nah, ini cerminnya,
kemudian ini bendanya, ini bayangan. Nah, jarak bayangan ke cermin, kalau di sini misalnya 5 cm, maka sama dengan jarak benda ke cermin, maka di sini juga 5 cm. Nah, ini penjelasan saya mengenai pemantulan cahaya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari pemantulan cahaya pada cermin cekung maupun cembung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.